Halo sahabat DHI sekalian, dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap Anda sehat, Anda kuat dan sukses selalu dalam mengerjakan apapun. Anda dipertemukan dengan hal-hal yang membuat Anda bahagia, ya teman-teman. Tapi kita juga harus berusaha teman-teman. Ya. Saat ini saya akan membahas seperti pada judul saya teman-teman, aplikasi solusi di masa pandemi. Ya, ini aplikasi yang memberikan solusi di masa pandemi. uh, 2 minggu yang lalu saya membahas SCW teman-teman, SIU ya, yang tadinya saya pikir SIU ini ya hanya sebagai angin lalu saja lah ya, tidak terlalu uh, apa ya, saya nggak, awal-awal itu saya nggak terlalu tertarik gitu ya. Tetapi ternyata kadang-kadang apa yang kita anggap sepele justru bisa uh, itu merubah kita, sesuatu hal yang bermanfaat buat kita teman-teman ya. Maka setiap ada peluang-peluang teman-teman, jangan dulu langsung memblok diri Anda ya. Karena siapa tahu itu bisa menjadi suatu solusi. Nah, inilah yang terjadi di SIU teman-teman. Nah, saya mendapat chat banyak di luar sana juga yang sudah tertolong dari aplikasi SIU ya. SIU ini adalah dimana kita juga membangun komunitas dan sesuatu hal yang menurut saya bagus sekali ya. Yang kita bangun juga adalah ekosistem teman-teman, dan ini nantinya jadi Bitcoin berikutnya ya. SIU ini adalah blockchain juga, dan kalau teman-teman mengerti pasti ya paham ya, mungkin bisa join. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah aplikasi ini adalah memberikan benar-benar solusi. Ada teman yang mengkontak saya sejak waktu saya pertama dia ambil peluang ini, dan sekarang dia tertolong. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia memberikan solusi yang tadinya uang sekolah anak tertunggak bisa mulai diselesaikan dengan adanya SIU, income dari SIU ya. Terus ada juga yang ya banyak lah yang mulai merasakan dampaknya SIU ini. Nah, itulah harapan dan tujuan saya teman-teman. Saya memberikan informasi, Anda diberkati ya. Gitu. Apa sih yang tidak butuh proses dalam hidup ini? Intinya kita butuh butuh keberanian untuk mengambil keputusan ya. Dan teman-teman, aplikasi ini sudah mulai banyak juga yang menggemari, dan juga ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Contohnya ya sistem, kan namanya sistem. Tadi pagi saya dihubungi oleh ibu juga, di mana katanya nggak bisa menjalankan misi. Ternyata kesalahannya di mana? Nah, ini kan aplikasi ini kita dikreditkan itu pada besok harinya kan. Jadi misalnya hari ini kita melakukan penambangan, ya, dia istilah penambangan karena kita tambang Bitcoin, kita tambang koin SCW di sini. Nah, pada jam 1 lewat itu baru kita masuk dapatkan hasil penambangan kita, baru tertera di akun ya. Nah, ibu ini melewati 24 jam menuntun membernya untuk membeli koin. Ternyata dan tidak sadar waktu dia mungkin goyang-goyangkan HP-nya, akhirnya misinya itu tercukupi ya. Lalu dia nggak sadar, dia mau uh, dia mau mengerjakan misi, dia masuk di bagian beranda. Ternyata dia bilang, oh kok nggak berubah jadi nol ya. Padahal waktu lewat jam 1 itu sudah ada perputaran di bagian berandanya dia. Nah, jadi saya kasih saran, coba lihat, siapa tahu sudah mengerjakan misi pada saat jam 1-an ke atas itu, waktu lagi mengajarkan temannya untuk membeli koin. Nah, ternyata benar. Nah, jadi di sini teman-teman sangat gampang ya.
kalau HP kita kompatibel dengan aplikasi ini, karena ada beberapa HP yang tidak bisa menjalankan misi. Cara menjalankan misinya adalah berjalan kaki. Kalau kita masih misi gratis 500 langkah sampai 1000 langkah kalau penambang titik 8.0 ya. Jadi semakin tinggi penambang yang kita gunakan, semakin tinggi langkah kita juga ya. Tapi tercapai. Jangankan itu, kadang-kadang sampai 3000-an langkah tercapai, teman-teman. Ya. Intinya on-kan saja aplikasinya, Anda mau kemana-mana itu sudah terbaca ya. Karena di sini kita melangkah, kita sehat, kita juga dapat koin. Lalu kita bisa jual koin kita. Nah, ada juga yang masalahnya begini. Kok saya udah beli koin, tapi dia rasa nggak masuk. Nah, karena mereka belum mengerti. Kenapa? Waktu kita beli koin di transaksi, menu transaksi itu nanti akan ada pemberitahuan bahwa berhasil. Nah, koin itu masuk di tempat memang untuk saldo kita ya. Nah, jadi mereka ini kadang berpikir otomatis langsung ada transaksi di dalam, langsung otomatis ke begitu sudah isi koin langsung waktu menambang sudah langsung jalan. Tidak, harus dibeli dulu, sewa penambang dulu sesuai dengan yang kita mau, sewa penambang berapa ya. Jadi contohnya Anda mau membeli koin 20 SCW. Nah, itu cukup untuk menyewa penambang 1.0. Jadi ke menu bertransaksi, beli koin ya ke sesama pengguna, lalu nanti koinnya masuk di akunnya. Nah, waktu masuk di akun, masuk di menu penambangan, baru klik sewa penambang. Nah, jadi harus diklik sewa dulu. Dan ingat waktu klik sewa, di tulisannya itu tidak berubah, tetap warna biru ya. Beda kalau sewa gratis. Kalau sewa gratis itu berubah jadi abu-abu ketika diklik. Tapi kalau yang dia di penambang 1.0 ke atas itu tidak berubah waktu diklik, tetap aja, tetapi itu sudah terbaca ya. Jadi gitu, teman-teman. Nah, ini masalah-masalah yang sering terjadi. Kenapa? Masalah teknis yang memang belum dipahami oleh member. Nah, tadi pagi juga saya dihubungi, "Bang, kok saya WD ke akun Dana saya, kenapa belum sampai-sampai?" Nah, mungkin ada ketidakcocokan atau bagaimana sistem tidak bisa connect. Tapi intinya, teman-teman, apapun permasalahan teman-teman semua, kalau itu member saya mencoba memberikan solusi. Karena apa? Ya itulah tujuan saya, memberikan solusi. Jadi saya coba mencarikan solusi yang belum bisa WD. Akhirnya kemarin dia hubungi saya, kemarin malam. Akhirnya tadi pagi dia WhatsApp saya, "Bang Dema," dia perlihatkan akunnya, udah masuk lagi ya, udah kembali dana yang belum masuk di dana itu. Nah, intinya teman-teman, ada solusi ya, ada solusi. Tapi teman-teman coba kalau ada menemui masalah, kita cari solusinya, jalan keluarnya seperti apa. Nah, satu lagi yang sering terjadi, kalau mau membeli koin di luar, di menu transaksi maksud saya, jangan sampai masanya itu artinya Anda mulai membeli, Anda biarkan lama, tidak memfollow up, tidak mentransfer, maka itu bisa kadaluarsa. Kalau saat kadaluarsa Anda mentransfer, nah itu kesalahan teman-teman semua. Jadi harus diperhatikan. Nah, mungkin apakah bisa kembali dananya? Ya kita konsultasikan ke pihak SIU. Ya. Tapi intinya, teman-teman, saya sebisa mungkin memberikan solusi kepada teman-teman, dan saya juga melakukan pendekatan komunikasi dengan tim SIU. Ya sebisa mungkin lah. Tapi namanya juga usaha. Ya. Untuk kedepannya, teman-teman. Dan kita berharap SIU ini bisa long life dan bisa membantu perekonomian kita semua. Dan memang pada bulan September akan masuk di bursa global ya. Dan kalau ini sudah benar-benar terjadi, teman-teman, artinya Anda yang founder-foundernya pasti luar biasa ya. Jadi mengerjakan aplikasi seperti ini kadang-kadang
eh, ada suka dukanya teman-teman, ya. Tetapi kita tidak bisa langsung memblok jika ada informasi datang kepada kita. Ada orang yang mengatakan bahwa hati-hati ponzi. Iya, benar. Tetapi kalau ini bukan ponzi, kalau memang benar-benar real, gimana? Jadi kita berjalan sambil berhati-hati, ya kan? Kalau benar-benar ini Bitcoin berikutnya, maka kita yang uh, awal-awal ini, ya posisi kita di mana saat itu ketika sudah 1-2 tahun ke depan. Nah, jadi gitu teman-teman. Artinya kita tetap berhati-hati berjalan, yang namanya usaha teman-teman. Apapun usaha yang kita kerjakan semua ada modal ya, ada modal. Jual gorengan pun sering saya gunakan ini karena apa? Karena ini saran seorang IT loh ya. Jual gorengan pun itu butuh modal loh. Gerobaknya aja tuh minimal 2 juta teman-teman. Kalau yang aluminium ya 2,5 jutaan. Nah, kita masih harus tiap hari bangun subuh, dorong gerobak kita ke pinggir jalan, tongkrongi di pinggir jalan. Kalau nggak laku, gimana? Kan, aduh, kita harus berpikir cerdas lah teman-teman ya. Nah, sedangkan SEO, VTube, ini modal-modal kecil sekali. Bahkan tidak punya modal, tapi bisa dapatkan uang. Nah, transaksinya di sana itu adalah transaksi orang-orang yang memang sadar. Tidak ada saling memaksa di sana, tidak ada saling menipu di sana. Kayak di SEO, saya ingin beli ini, ya ada orang, ada jual beli kok. Hanya orang-orang yang konservatif, hanya orang-orang nggak tahu lah dasarnya, selalu mencela, meremehkan dan mencari-cari kesalahan. Padahal transaksi semua baik di VTube, di SEO, itu dalam keadaan sadar, saya ingin beli, ya kan? Ada orang yang menjual. Ya apa bedanya dengan yang ada di mall-mall atau di pasar? Gitu loh teman-teman. Supaya kita berpikir cerdas. Nah, belajar aja sekarang butuh modal coy. Ya, kalau Anda masuk di tempat kursus di saya, Anda bayar untuk belajar, tidak ada yang gratis. Iya kan? Apalagi kita namanya mau berusaha. Kalau Anda tidak berani untuk rugi, ya susah, nggak usah berusaha. Ya, simpan itu duit itu, ya kan? Nah, jadi ya pemikiran-pemikiran ini penting untuk kita ketahui teman-teman. Semua ada resikonya, semua ada resikonya. Jual gorengan beresiko. Waktu iris-iris tahu, berpotensi tangan Anda dikena pisau. Iya kan? Waktu dorong ke gerobak ke pinggir jalan, berpotensi ditabrak mobil. Ya, kalau kita angkat hal negatifnya, iya kan? Iya, ini kan saran IT luar negeri. Bagaimanapun saya tetap membawa satu perbandingan yang selalu diangkat oleh IT luar negeri karena beberapa kali saya dilaporkan tahun yang lalu, iya kan? Membahas aplikasi SCW yang saya bahas, dia bahas lagi yang beberapa minggu yang lalu. Iya. Jadi saya juga perlu meluruskan pandangan saya buat teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jual gorengan, aduh, waktu habis. Ada orang-orang memang profesinya jual gorengan, tapi kalau kita yang kantoran, bagus aplikasinya. See you. Sering saya mengatakan bahwa jaringan itu adalah sesuatu yang bagus buat kita teman-teman. Anda percaya atau tidak percaya? Saya bangun pagi, lihat aplikasi, ada koin SEO di dalam. Tinggal dijual kalau kita mau. Ya kan? Tidak harus mengeluarkan tenaga. Kita harus menggunakan cerdas. Orang bilang rebahan. Ya zaman sekarang era 4.0 ini adalah zaman rebahan. Kita rebahan, pesan makanan datang. Pintar-pintar memilih pekerjaan yang tidak selalu Anda kerjakan tiap jam, tiap hari, baru dibayar. Nah, saran saya adalah menggunakan pikiran kita dalam mencari income, bukan tenaga. Ya. Kalau kita menggunakan tenaga kita, setengah mati, iya kan?
kita banting tulang. Kerja keras penting, tetapi kerja keras harus dibarengi dengan kerja cerdas. Saya nggak setuju dengan kerja keras itu membuat orang bisa sukses. Nggak selalu. Kerja keras di mana dulu? Ada misalnya seorang petani kerja keras sampai tulang dibanting, mencangkul, tapi apakah hidupnya berubah? Tidak. Jadi kerja keras itu tidak otomatis membuat hidup Anda berubah. Harus kerja keras dan kerja cerdas. Anda harus tahu di mana kondisinya Anda sekarang. Kalau di era sekarang mau menggunakan tenaga Anda untuk menjadi seorang petani dan Anda yang mengerjakan, ya salah. Era sekarang semuanya bisa dikerjakan dari Android, internet, digital. Gitu loh teman-teman. Nah, ada yang misalnya mau menggunakan cara investasi, lama prosesnya. Itu kalau ada modal. Yang disarankan oleh si Ubanan kan memang bagus. Tapi bagaimana kalau orang yang tidak punya modal? Nah, untuk menjadi seorang investor harus butuh modal besar, bagus. Tapi kalau kita yang tidak punya modal besar mau jadi investor, lama prosesnya. Mau mengandalkan reksadana, ya kan? Lama prosesnya. Mau mengandalkan deposito, lama prosesnya, berapa persen? Nah, sekarang solusi lain adalah jaringan. Jaringan. Jangan menganggap enteng kekuatan jaringan. Berapa persen kita dapat, tapi kali banyak orang. Taruhlah sedikit, berapa persen, misalnya 2%. Tapi kalau banyak orang di bawah tim kita, itu akan jadi banyak. Sama, seorang kreator YouTuber, satu kali Anda melempar video Anda, berapa yang nonton, misalnya jutaan yang nonton, ya Anda dapatnya banyak. Jaringan subscriber itu. Ya. Jadi saya sarankan buat Anda, berpikirlah cerdas. Saya tuh memberikan solusi kepada Anda. Manfaatkan. Kalau mau jadi kreator YouTuber silahkan, itu lebih bagus. Saya pernah membahas itu kepada Anda. Tapi jangan hanya mengatakan, wah, kalau ada yang membahas aplikasi, misalnya saya bahas aplikasi lain, tidak ada yang bisa mengalahkan YouTube lah. Banyak aplikasi yang bisa memberikan income lebih besar daripada YouTube. Buktinya saya di SEO. Dalam waktu belum sampai sebulan, lumayan loh itu SEO. Ya kan? Kalau mau mempelajari. Belum tentu yang berkoar-koar itu dengan mengatakan, wah YouTube lebih dahsyat, tidak ada yang menyamai. Anda YouTuber enggak? Ya kan? Anda kreator enggak? Dapat hasil enggak dari YouTube? Saya sarankan, jangan cuma berkoar-koar, jadi YouTuber. Kalau enggak, lebih gampang. Nanti kalau VTube on, masuk VTube. Kalau enggak mau masuk di VTube, coba di SCW, di SEO. Ada hasil dari sana. Saya ngomong, saya berbicara karena saya sudah mengalami. Di YouTube saya dibayar. Di SEO tiap hari masuk, dibayar. Real. Apakah Anda ada yang mengatakan lagi bahwa SEO nilainya tidak ada? SEO-nya? Yaitu buat orang-orang yang tidak ngerti. Yang tidak mengerti namanya blockchain. Atau tidak mengerti namanya ekosistem. Jadi SEO itu ada nilainya, satu SEO ada nilainya. Dan itu bisa jadi nyata di dalam akun bank. Gitu teman-teman. Khususnya yang konservatif itu, yang cuma taunya koar-koar. Dan belum tentu kalian tuh jadi penjual gorengan gitu. Iya kan? Berisiko. Kalau hujan keras gimana? Iya kan? Kalau bocor bannya gorengan gerobak Anda gimana? Jadi kita harus berpikir cerdas. Boleh berubah, tapi harus cerdas dalam berpikir. Jangan sampai gara-gara kita stres, tidak ada karya, jadi itu uban tumbuh, jadi stres sia-sia. Gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak usah kuliah di luar negeri lah ya. Tapi nggak berdampak. Nggak berdampak. Nggak.
Gak usah juga banyak gelar saya tapi nggak berdampak. Sekarang saya bahagia, kenapa? Saya bisa berdampak. Ada yang menjalankan, dapat uang di sana, dapat hasil, uang sekolah anak-anaknya bisa terbayarkan. Artinya apa? Berdampak. Gitu teman-teman. Bahkan di YouTube ada yang mengatakan kepada saya, lewat channelnya Bang Demas selalu saya ikuti, saya bisa beli mobil. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang kita harapkan. Kita diberkati, orang lain diberkati lewat apa yang kita kerjakan. Gitu teman-teman. Ya. Jadi jangan negatif melulu lah ya. Kalau kita cerdas, berdampak ke orang. Gunakan kecerdasan kita untuk bermanfaat buat orang lain. Kalau kita punya ilmu dan kita ambil di luar negeri, praktekkan ilmu itu di Indonesia, ya. Kalau hanya yang kita tahu menyarankan jual gorengan, saya rasa tidak perlu kuliah di luar negeri. Ya kan teman-teman? Gitu loh. Kuliah di kampung aja boleh. Kita kuliah jauh-jauh di luar negeri tapi saran jual gorengan juga, aduh. Saya malu nih teman-teman. Jadi teman-teman, kalau Anda mau silahkan join di SEO. Kita sama-sama belajar supaya kita sama-sama dapat hasil, ya, real. Anda bisa menggunakan tautan undangan yang saya taruh di deskripsi video saya, teman-teman. Ya. Pakai tautan itu, klik aja. Lalu saya sarankan jangan mendaftar berulang-ulang kali. Ya. Masukkan nomor HP Anda, passwordnya itu angka, huruf, dan kalau bisa ada simbol supaya bisa cepat masuk. Lalu pertanyaan keamanan, diingat semuanya teman-teman. Begitu masuk, langsung nanti login, apakah diarahkan ke Play Store. Nah, kalau sudah masuk, jangan dirubah-rubah lagi, jangan daftar lagi berkali-kali ya. Jadi biasanya kalau Anda hapus juga setelah daftar, itu harus ada file downloadnya, kita harus dapatkan lagi. Nah, dan saran saya sekali lagi, jangan mendaftar berulang-ulang ketika sudah mendaftar satu kali gitu. Jadi kalau sudah berhasil, nanti tinggal masuk ya. Jadi gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya selalu berharap Anda mendapatkan solusi dari setiap apa yang saya sampaikan. Oke? Jangan lupa mengikuti channel-channel saya, mendukung dengan menekan tombol subscribe teman-teman. Loncengnya agar waktu saya mengupload video baru di YouTube ada pemberitahuan di HP teman-teman semua. Oke? Saya Dima, memberkati Anda semua, sukses.